Live Update kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menyajikan beragam informasi dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan kami di lapangan. Inilah Live Update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, Saudara. Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini mengatakan penyelewengan distribusi bantuan sosial untuk masyarakat paling parah ada di Kota Tangerang. Jenis bantuan yang diberikan oleh Kemensos sendiri diantaranya adalah bantuan sosial tunai, program keluarga harapan, dan juga bantuan pangan non-tunai atau program sembako. Terkait adanya temuan tangan-tangan jahil di Tangerang ini, Risma juga menegaskan, sampai detik ini Kota Tangerang paling parah soal penyelewengan distribusi bantuan sosial pada masyarakat selama pandemi COVID-19. Pada saat kedatangan Mensos Tri Risma ke Kota Tangerang, rupanya tidak banyak diketahui oleh satupun pejabat setempat. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkait hal tersebut, tersambung bersama saya ada Ega Alfreda di sana. Halo, selamat siang, Ega. Ega, selamat siang. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana terkait tinjauan dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini di Kota Tangerang pada kemarin? Iya, baik. Selamat siang, Nila. Baik, dapat kami laporkan kemarin oleh Menteri Sosial Risma Baik. Kota yang berbagai pakai serba putih itu terjadi di Kota Tangerang, warga di Kota Tangerang tersebut. Ega, mungkin bisa diulangi lagi karena kami mengalami gangguan audio dengan Anda. Bisa dijelaskan terkait bagaimana tinjauan dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini di Kota Tangerang yang juga kita tahu kemarin sempat beredar videonya. Baik, tinjauan langsung dari lokasi, Risma bersama tim Kemensos meninjau di daerah Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, di mana Risma ternyata menemukan beberapa kasus penyelewengan atau pungutan liar di saat distribusi bantuan sosial yang harusnya diserahkan oleh Kemensos. Yakni ada beberapa keluarga seperti Ibu Wowoh tersebut yang ternyata mendapatkan pungutan liar atau potongan sebesar 50.000 per bantuan sosial yang ia dapatkan dari Kemensos yang disalurkan melalui Dinas Sosial Kota Tangerang. Dan hal tersebut cukup membuat kaget Ibu Risma sendiri karena seharusnya keluarga yang mendapatkan bantuan dari bantuan sosial tersebut tidak mendapatkan potongan ataupun tidak dipungut biaya sedikit pun. Sehingga hal itu ternyata terbuka langsung oleh Risma saat mendatangi salah satu keluarga yang berada di Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Begitu, Nila. Baik, Ega, kemudian terkait hal ini, terkait pernyataan dari Tri Risma hari ini, bagaimana tanggapan dari pejabat Kota Tangerang, terutama Wali Kota Tangerang sendiri? Baik, saat tribunjakarta.com mencoba mengkonfirmasi dari berbagai pihak seperti Dinas Sosial, lalu dari Humas Pemerintahan Kota Tangerang, dan juga Wali Kota Tangerang langsung, yakni Arief Wismansyah. Arief mengaku tidak mengetahui dan tidak tahu-menahu soal adanya potongan atau pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa oknum di beberapa kecamatan yang ada di Kota Tangerang. Namun, Arief mengaku dan sudah menegaskan kepada semua pihak yang berada di dalam lingkup RT atau RW bahwa siapapun yang mengetahui dan menciduk adanya pungutan liar, siapapun itu oknumnya dapat melaporkan langsung kepada Polres Metro Tangerang Kota dan juga Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Saat dikonfirmasi ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan juga Polres Metro Tangerang Kota, tidak ada satupun pihak yang berhasil menjawab pertanyaan dari tribunjakarta.com. Sehingga pernyataan terjauh sampai saat ini adalah Wali Kota Tangerang menegaskan kalau pihaknya mengimbau kepada para warganya untuk segera melaporkan bila ada oknum yang ketahuan memotong bantuan sosial dari Kementerian Sosial tersebut. Begitu, Nila.
Kalau untuk pihak Dinas Sosial dari Kota Tangerang sendiri menanggapi pernyataan dari Tri Risma hari ini seperti apa, Ega? Baik, untuk siang ini tribunjakarta.com berhasil mendapatkan konfirmasi walaupun sedikit dari pihak Dinas Sosial, yaitu dari Sekretaris Dinas Sosial Kota Tangerang, yakni Bapak Riki. Dia menjabarkan pihaknya masih akan melakukan pendalaman lagi terhadap siapa oknum di balik pemungutan liar di Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang tersebut. Lalu untuk Ketua Pendamping PKH di Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang tersebut juga sudah mengumpulkan data-data yang nantinya akan diolah dan akan segera diberikan kepada wartawan. Untuk sejauh ini masih belum diketahui siapa oknum tersebut dan sudah berapa lama oknum tersebut bermain untuk melakukan pungutan liar kepada pihak-pihak yang berhak menerima bantuan sosial. Begitu, Nila. Oke, terima kasih banyak wartawan Tribun Jakarta Ega Alfreda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, saudara tersangka pembunuhan terhadap Ketua MUI Labura dijerat pasal pembunuhan berencana oleh pihak kepolisian. Dengan ini pelaku terancam hukuman mati. Pasal pembunuhan ini dijatuhkan pada pelaku karena adanya bukti bahwa pelaku memang merencanakan aksinya. Pelaku bahkan diketahui sempat mengasah senjata parang yang digunakan untuk mengeksekusi korban. Ketua MUI Labura Aminur Rashid sendiri dikabarkan dihabisi pelaku yakni Anto pada Selasa kemarin sekitar pukul 17.30 di Jalan Utama Lingkungan 6 Pajang Bidang 2 Gunting Saga Labura. Bagaimana informasi terkininya? Telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Medan ada Victory di sana. Halo, selamat siang Victory, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian dari pembacokan Ketua MUI Labura Haji Aminur Rashid ini? Ya, selamat siang Nila. Berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh Kapolda Sumut, Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak, yang dipaparkan pada hari Rabu mengatakan bahwa awal mula kronologi kejadian di mana korban Ketua MUI Labura ini sepulang dari mengarit tumbuh-tumbuhan untuk pangan dari hewan ternaknya, dan tiba-tiba pada saat di jalan itu pelaku Anto tiba-tiba langsung menyabet leher dari korban dari belakang ketika menaiki sepeda motor, dan seketika itu juga korban langsung terperosok ke dalam parit. Dan ketika jatuh dari keretanya, pelaku Anto kembali lagi untuk membacok korban berulang kali hingga tangan kiri korban putus dan leher juga penuh dengan luka dan badan seluruh tubuh korban penuh dengan luka akibat bacokan tersebut. Seperti itu, Nila. Sudahkah diketahui, Victory, apa sebenarnya motif dari aksi pelaku ini membunuh Ketua MUI Labura? Ya, dari pengakuan dari Kapolda Sumut mengatakan motifnya adalah sakit hati dan dendam karena korban seringkali mengingatkan pelaku Anto supaya tidak lagi mencuri kelapa sawit miliknya, di mana sehari-hari Anto ini memang bekerja sebagai ninja kelapa sawit. Seperti itu, Nila. Dari keterangan yang berhasil Anda himpun, Victory, ini kan memang pelaku sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Bagaimana kronologi penangkapan pelaku dan apakah benar kabar bahwa pelaku ini sempat kabur ke kebun sawit saat ditangkap? Ya, benar sekali Nila. Pada saat setelah dia mengeksekusi korban, langsung melarikan diri ke kebun sawit tidak jauh dari lokasi TKP tempat pembunuhan tersebut, dan pada akhirnya warga bersama-sama dengan polisi langsung menangkap pelaku, yang dimana pada saat itu warga sudah sangat emosi. Dari video yang kami dapatkan di lokasi, ternyata warga sudah sempat memukuli korban hingga kepala korban juga sempat terluka dan sampai menelanjangi sehingga bajunya juga terbuka, dan pada akhirnya polisi datang dan hingga membawanya untuk mengambil barang bukti berupa parang yang digunakan untuk mengeksekusi korban. Seperti itu, Nila. Victory, kemudian apa pasal yang disangkakan terhadap pelaku dan juga apa ancaman pidananya? Baik, Kapolda Sumut menegaskan bahwa pelaku ini dijerat dengan pasal 340 KUHP pidana, yaitu pembunuhan berencana, di mana hukuman terberat adalah hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup, serta subsidiar pasal 338, yaitu hukuman terberat pidana penjara 15 tahun. Seperti itu, Nila.
Oke, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pernyataan dari Kapolda Sumut, saudara, berikut liputannya untuk Anda. Yang bidang 2, Kelurahan Wisata, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuan Batu Utara, dalam keadaan tertelungkup di selokan yang ada di jalan tersebut di TKP. Setelah itu, tim melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan keterangan para saksi-saksi dan diperoleh fakta bahwa pelaku yang melakukan pembacokan dan penganiayaan tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah Supriyanto alias Anto alias Tugo. Setelah tersangka melakukan penganiayaan dan pembacokan, tersangka sempat melarikan diri dan bersembunyi di kebun-kebun sawit yang ada kurang lebih 2 km dari tempat kejadian perkara. Bersama masyarakat, tim Polres Labuan Batu Utara, Labuan Batu bersama Polsek melakukan pencarian dan pada akhirnya menemukan tersangka di tempat persembunyiannya lengkap dengan barang bukti parang yang sempat sudah disembunyikan di pohon-pohon pisang yang ada di kebun tersebut. Perlawanan yang mengakibatkan pihak penyidik Polres Labuan Batu melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap tersangka karena mencoba melarikan diri dan melakukan perlawanan. Saat ini tersangka, sebagaimana teman-teman lihat, ada di berupaya membuat jelas perkara tersebut. Dari hasil keterangan para saksi yang sudah diperiksa sebanyak kurang lebih 12 orang dan saat ini masih terus berjalan, teman-teman sekalian, beserta alat bukti yang ada, baik itu kondisi korban, luka korban, diketahui. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka turut memberikan respon soal adanya 3 anak di bawah umur yang harus kehilangan ayah mereka karena terpapar COVID-19. Ketiganya kini menjadi yatim piatu setelah sang ibu meninggal dunia pada awal 2020 silam. Ayah dari ketiga bocah di bawah umur itu diketahui bekerja serabutan dengan menjadi pengemudi ojek online, tukang parkir di sebuah rumah sakit di Solo demi menghidupi kebutuhan keluarga. Kini ketiga bocah tersebut diketahui diasuh oleh paman dan juga bibinya. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Solo, ada Irfan Al-Amin di sana. Halo Irfan, selamat siang. Halo Nila. Selamat siang Irfan, terkait kejadian ini bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal ketiga anak tersebut sehingga saat ini menjadi yatim piatu? Oke, terima kasih atas kesempatannya Nila. Dikabarkan di Kota Solo ada 3 anak yatim piatu yang mana baru saja ditinggal sang ayah akibat menderita COVID-19 dan meninggal pada tanggal 11 Juli 2021 kemarin. Ketiga anak tersebut bernama Irli Oriza Nesta Harjono berusia 16 tahun, Evelyn Dora Livinia berumur 14 tahun, dan Rio Andreas Teni berumur 12 tahun. Ketiganya saat ini diasuh oleh paman mereka, dan sebelumnya mereka ditinggal oleh ayahnya akibat COVID-19 yang sempat dirawat di Rumah Sakit Triharsi selama sekitar 5 hari, kemudian meninggal dunia pada 11 Juli 2021 kemarin. Demikian Nila. Irfan, terkait kondisi ketiganya saat ini seperti apa informasinya? Oke, seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi, ketiga anak tersebut sekarang diasuh oleh paman dan bibi mereka yang beralamatkan di Kampung Jegon, RT 02 RW 03, Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawean, Kota Solo. Dan mereka saat ini masih menjalani aktivitas seperti biasa, yaitu sekolah dan beraktivitas selayaknya anak-anak seusia mereka, yaitu bermain, dan beberapa mengikuti les dan aktivitas lainnya. Demikian, Nila. Terkait kabar adanya 3 anak yatim piatu ini, Irfan, kemudian respon dari pihak pemerintah Kota Solo atau mungkin Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sendiri seperti apa? Oke, dari pemerintah Kota Solo dan khusus Wali Kota Solo langsung memberikan bantuan kepada ketiga anak tersebut, yaitu berupa bantuan dana sekolah yang mana mereka bisa sekolah hingga tuntas
Tapi Gibran sendiri atau Wali Kota Solo Gibran tidak menyebut secara detail apakah bantuan tersebut hingga jenjang sekolah atas atau SMA atau hingga pendidikan tinggi di kuliah. Tetapi yang pasti Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka memastikan ketiganya akan sekolah hingga tuntas dengan menggunakan dana pribadi dari kocek Gibran Raka Buming Raka itu sendiri. Baik, saudara wartawan Tribun Solo, Irfan tadi juga telah menghimpun wawancara dengan 3 anak yatim piatu akibat sang ayah meninggal dunia karena COVID-19 dan juga Lurah Pajang. Berikut liputannya untuk Anda. Awalnya Papa cuman biasa, terus bilang badannya lemes semua, nggak bisa bangun. Terus akhirnya 2 hari setelahnya masuk rumah sakit itu ya mau diantar ke rumah sakit karena nggak kuat. Terus setelah 1 hari udah agak baikan, Seninnya itu mau pulang, tapi karena dia drop lagi jadi nggak kuat. Itu dirawat di mana terakhir Pak sebelum? Di rumah sakit Triharsi. Di rumah Triharsi ya. Kalau tepatnya kapan ya Mbak? Nah, Tepatnya kapan tuh, tanggal berapa? tanggal 2 Juli. 2 Juli Mbak ya. Mbak, kalau soal itu berarti beliau dirawat di rumah sakit berapa lama itu ya? Sekitar 6 hari atau 7 hari. 6 hari atau 7 hari ya. Dan kalau tahu itu COVID ketika dari awal masuk rumah sakit atau mungkin di Di akhir? awal rumah sakit dia pengen di swab. Terus hasilnya positif itu. Hasilnya positif itu ya. Setelah 2 hari Papa masuk rumah sakit, terus kita bertiga swab. Hasilnya positif. Itu tuh. Berarti ada jeda berapa hari sebelum? Oke. Sempat isolasi di rumah berapa lama itu? 12 hari. 14 hari. Oke. Isolasinya di sini atau di rumah Di rumahnya sendiri bayar. Oh, kalau dulu sebelumnya rumahnya di mana, Mbak? Sebelumnya Montra ya? Untuk melacak data warga yang memang tinggal di Pajang. Informasi yang terima memang itu orang tuanya meninggal karena COVID, dan alamat yang pasti dia kan di Tipas dari Pajang. Namun benar kami kemarin sore siang kami ke sana untuk melihat kondisi daripada anak yang tiganya itu ikut miliknya. Alamat asal memang itu dari Tipas Serangan di RT 02 RT 014. Karena di ada buliknya, sekarang ikut buliknya. Dengan kondisi 3 anak itu baik saja. Jadi tidak berkata masyarakat, sehat semua. Saya langsung ketemu dia, memang pada waktu itu saya foto bareng sama anak-anak. Jadi memang sana lagi proses untuk perpindahan akan dari Tipas ke Pajang. Nah, itu mungkin nanti dari sisi administrasi kita dari Pajang akan membantu semua yang dibutuhkan administrasi. Nanti terkait dengan nanti kita tetap koordinasi dengan warga sipil, termasuk mungkin karena ini kan istilahnya orang itu meninggal, tapi kan enggak terlalu banyak, nanti masukkan ke buliknya atau ke beli sendiri, kita belum tahu. Nanti itu tergantung daripada data itu yang menyatakan bahwa itu bisa beli sendiri atau ikut buliknya. Sekian. Buliknya kita nanti dari kantor data sipil untuk bisa memberikan data yang konkret. Karena ini kan anak yatim kalau kita meninggal, bisa juga nanti kita tetap komunikasi dengan pihak buliknya, kuasanya dan sama lainnya untuk komunikasi, mungkin kekurangan apa nanti kita komunikasi. Artinya kita hanya melacak anak itu ada di situ. Itu aja, Mas. Kita beralih ke Bogor, saudara. Rumah singgah yang dihususkan untuk warga yang negatif COVID-19 ketika ada anggota keluarganya yang positif COVID-19
dibuat di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dan juga memiliki fasilitas lengkap. Rumah singgah ini merupakan hasil swadaya dari masyarakat. Jika biasanya di kelurahan lain disediakan tempat isolasi untuk mereka yang positif COVID-19, di Kelurahan Menteng ini dikhususkan untuk mereka yang negatif COVID-19. Bagaimana informasi selengkapnya? Tersambung bersama saya, wartawan Tribun News Bogor, ada Lingga Arfian di sana. Halo Lingga, selamat siang. Ya, siang Nila. Lingga, bisa dijelaskan seperti apa rumah singgah negatif COVID-19 ini? Ya Nila dan rekan-rekan Tribun News, rumah singgah untuk warga yang negatif COVID ini dibuat pada kemarin, merupakan inisiasi dari Lurah Menteng di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Di dalam rumah singgah ini terdapat berbagai fasilitas, diantaranya ada kasur, kemudian selimut, kemudian ada juga pendingin, dan ada juga tempat sauna, seperti itu Nila. Terkait bilik sauna ini sendiri, apakah ini memang seperti sauna pada umumnya, Lingga, atau seperti apa? Mungkin bisa digambarkan. Iya Nila, bilik sauna ini berbeda dengan sauna-sauna yang berada di tempat yang biasanya ada gitu. Di bilik sauna ini merupakan bilik sauna mobile, artinya bisa dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bilik ini merupakan inisiasi dari Lurah Menteng di Kecamatan Bogor Utara. Jadi pembuatan bilik ini sendiri merupakan berbahan dari rangka besi, kemudian ditutup oleh terpal yang kemudian dari rempah-rempahnya sendiri dialirkan melalui kompor yang berada di belakang dari bilik ini sendiri, seperti itu. Ada rempah-rempah yang kemudian digunakan sebagai aromaterapi, bisa dikatakan Lingga, dari mana asal dari aromaterapi yang ada di bilik sauna ini kemudian? Ya, benar sekali Nila. Jadi mereka melakukan inisiasi membuat memodifikasi teko tersebut dielas ataupun disambung dengan menggunakan pipa, yang pipa tersebut dimasukkan melalui belakang dari bilik sauna ini. Setelah itu teko tersebut dimasukkan rempah-rempah seperti ada serai, salam, kemudian daun sirih. Nah, setelah itu daun-daun tersebut direbus, kemudian nantinya menghasilkan uap. Uap tersebut dialirkan ke dalam bilik sauna melalui pipa yang sudah dimodifikasi dari teko tersebut, seperti itu. Untuk secara keseluruhan, Lingga, total ada berapa rumah singgah dan juga tempat isolasi di Kelurahan Menteng ini? Ya inilah, secara keseluruhan ada sekitar 2 tempat isolasi, pertama di samping Kelurahan Menteng, kemudian satu lagi ada di Sekolah Dasar Semeru yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Di sana juga dikhususkan untuk warga yang memang negatif COVID, artinya setiap warga yang keluarganya ada yang positif gitu, yang tidak ingin diisolasi di tempat pusat isolasi, sehingga keluarganya yang negatif bisa tinggal di rumah singgah tersebut, seperti itu. Oke, Saudara Lingga, wartawan kami tadi juga telah menghimpun wawancara dari Lurah Menteng dan juga Camat Bogor Barat. Berikut laporannya untuk Anda. Yang alami. Nah, kita mencoba untuk menggali potensi alam yang ada, sehingga ini bisa digunakan untuk pengobatan. Selanjutnya, ini tidak hanya diperuntukkan bagi yang tinggal di rumah singgah ini saja. Kita ke depan akan memprogramkan kita roadshow ke RW. Jadi nanti dari RW 1, RW 2, RW 3 sampai RW 20 di kami, di Luar Menteng ini, maka nanti kita akan coba membantulah masyarakat, langsung kita ke lapangan untuk membantu dari sisi kesehatan tadi ya, supaya mereka lebih baik. Jadi tujuannya itu tiada lain adalah ini sebuah inovasi dari Kelurahan Menteng untuk dapat membantu masyarakat agar lebih sehat lagi, terjaga imunitasnya gitu, sehingga nanti bagi yang sakit tentu lebih cepat lagi penyembuhannya, bagi yang sehat tetap terjaga kesehatan. Itu saja. Warga masyarakat yang negatif ya di sini kan untuk ini tetap maksudnya yang negatif, yang maksudnya yang mereka keluarganya yang mungkin kemungkinannya terlalu sedikit dan sebagainya, dan tidak mau isoman di tempat yang seperti ini. Padahal kalau himbauan pemerintah, wali kota kan harus ke tempat isoman yang ada di PP sama di BPK Ciawi sama di Lido. Harapan kita kan harus ke sana. Karena kalau isoman yang di rumah kan mungkin untuk segi
yang lainnya kan masih kurang ya, masih maksimal untuk penanganan kesehatan. Untuk yang semuanya itu sudah disiapkan lah. Kalau ini salah satu alternatif aja mungkin untuk keluarga yang negatif ya, negatif alurah dan punya ide yang cemerlang untuk membantu terutama sekali satu keluarga misalnya tetap terpapar 1 orang harus dievakuasi kan harus ada tempat. Ini ya alurah sudah menyiapkan, terutama di RW 8 dan di Kelurahan Menteng ini. Kemudian juga ada inovasi katanya tadi untuk penguapan ya, penguapan akhir saum biar untuk herbal ya biar untuk meningkatkan imun ya. Minumannya juga ya. Kita jeda sejenak saudara, setelah ini masih akan ada informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebon Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebon Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat. Anda kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, untuk mengantisipasi adanya kerumunan saat penerapan PPKM level 4, warga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah melaksanakan akad nikah di dalam bus pariwisata yang tengah berjalan. Pemilik bus sengaja menyeting busnya agar bisa digunakan untuk proses akad nikah. Kisah pasangan pengantin yang menggelar akad di dalam bus ini juga viral di media sosial. Akad nikah di dalam bus ini rupanya sudah direncanakan kedua mempelai sejak PPKM berlaku. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Jateng ada Indra Dwi Purnomo di sana. Halo Indra, selamat siang. Ya Nila. Selamat siang Indra, bisa dijelaskan terkait viralnya akad nikah di dalam bus ini, bagaimana cerita awalnya? Iya Nila, terkait viralnya pasangan pengantin yang melakukan akad nikah di dalam bus, itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 bulan Juni 2021 yang berada di Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dan pasangan pengantin ini yaitu Rahmi Saniah, umur 24 tahun, dan Frida Arif Pratama, 23 tahun, yang melakukan prosesi akad nikah di dalam bus yang berjalan sehingga sampai ke Masjid Al-Mutarrom Kajen untuk melakukan prosesi akad nikah di dalam bus. Begitu Nila. Indra, kemudian mungkin bisa dijelaskan dari pengakuan kedua mempelai ini, ide awal memutuskan pernikahan di dalam bus ini seperti apa? Iya Nila, berdasarkan kemarin wawancara bersama pasangan suami istri ini, dari mempelai wanita, Rahmi mengatakan bahwa ia memang sudah ingin melakukan akad nikah di dalam bus, dan karena dia mempunyai keinginan dan hobi untuk melihat bus yang ada di wilayah Pekalongan, dan oleh karena itu di waktu PPKM darurat atau PPKM level 4 ini dia manfaatkan bus ini untuk dijadikan tempat lokasi akad nikah di dalam bus. Begitu Nila. Dari pernyataan keduanya, kemudian bagaimana Indra perasaan pengantin yang melangsungkan akad nikah di dalam bus yang bisa dikatakan ini adalah hal yang cukup unik untuk dilakukan? Ya, berdasarkan kemarin saat Tribun Jateng melakukan wawancara kedua mempelai wanita dan pria, memang perasaannya sangat senang sekali bisa melakukan akad nikah di dalam bus, dan untuk resepsinya sendiri mempelai wanita dan laki-laki menunda dahulu sampai waktunya ditentukan karena saat ini masih dalam pandemi, sehingga acara akad nikah saja pun dibatasi hanya 15 orang di dalam bus, untuk prosesinya hanya sebentar dan itu berjalan dengan lancar. Begitu Nila. Untuk harapan dari keduanya sendiri di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa Indra? Ya, harapannya untuk di tengah pandemi ini, pandemi segera berakhir dan semua aktivitas bisa berjalan kembali, dan berharap keinginan untuk melakukan resepsi bisa terjadi karena semua baik undangan ataupun tempat live musik sudah disediakan, namun karena ada pandemi COVID-19 sehingga pasangan ini menunda kembali untuk acara resepsi pernikahannya. Begitu Nila. Oke, saudara, untuk mengetahui bagaimana sosok dari kedua mempelai ini, tadi wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan keduanya. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, saya akad di dalam bis, karena kan orangnya tidak harus banyak-banyak sih. Dan dari awal emang saya suka sama ini akad dalam bis, jadi aku lebih baik akad dalam bis, lebih beda dari yang lain aja. Ada sensasinya gitu Mbak ya? Iya. Kalau di dalam bus kemarin ada berapa orang tuh Mbak? Ya ada sekitar cuma 10 orang.
ya emang sudah direncanakan. Mbak mungkin bisa diceritakan suka dan dukanya, mungkin dukanya nggak banyak orang itu dan Ya emang. nggak disaksikan Iya, teman-teman mungkin. nggak banyak orang dan nggak ada teman-teman juga yang nyaksikan saya nikah. Ya, tapi kan ya nggak apa-apa lah, orang kayak gini ya tetap saya bahagia karena apapun namanya ya tetap bahagia karena acara seumur hidup sekali bagi sih, karena ya, tahu sih bakal videonya itu lebih kemana-mana, momennya itu langka dari yang lain, jadi gue senang banget. Kami melakukan pernikahan ini karena pernikahan ini kan sangat sakral tentunya ya, dan mungkin sudah walaupun PPKM karena pernikahan memang harus dilaksanakan, makanya kami menghindari kerumunan dan akhirnya kami mengadakan pernikahan di dalam bis. Sebenarnya belum juga, sebenarnya kita merencanakan memang mau ada resepsi di hari itu tanggal 27 kita mau mengadakan resepsi. Tapi karena adanya PPKM jadi resepsi kita tunda dan kita hanya mengadakan akad saja. Dan akadnya diadakan di dalam bis dan bisnya berjalan dan akadnya di depan Masjid Al-Mutarom Kajen. Kalau kapasitas bis sendiri itu sebenarnya 50 orang, tapi kemarin hanya diisi 15 orang yang terdiri dari pasangan pengantin, penghulu dan para saksi dan keluarga inti saja. Ini ada sensasi tersendiri dan ternyata ya sangat maksudnya karena ini mungkin di sini belum pernah dilakukan. Dan sangat senang, semuanya merasa senang dengan adanya kemarin, maka keluarga pun merasa senang dan pengantin pun kelihatannya senang juga. Berarti ini salah satu langkah untuk menghindari kerumunan juga ya Bu? Ya, pertama itu memang untuk menghindari kerumunan. Jadi biar tidak terlalu banyak yang datang, karena tadi sudah saya sebutkan pernikahan itu satu hal yang sangat sakral dan tentunya saudara semuanya ingin menyaksikan. Jadi untuk menghindari itu maka kita adakan di dalam bis sendiri dengan biaya tentunya yang sangat murah, dan di situ sudah ber-AC dan lain sebagainya, jadi nyaman dan tadi biayanya sangat murah. Bu, berarti resepsinya ditunda berarti Bu ya? Iya, kalau resepsi ditunda menunggu sampai waktu yang belum bisa ditunda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran dana hibah KONI Bengkalis 2019 dari bulan Februari lalu, Kejaksaan Negeri atau Kejari Bengkalis akhirnya menetapkan satu orang tersangka. Tersangka tersebut adalah Ketua Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia atau PABBSI Bengkalis berinisial DY. Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Nani Kushantarti, pada Rabu 28 Juli. Penetapan tersangka yakni DY dilakukan setelah rangkaian penyelidikan dan penyidikan dilakukan selama 6 bulan. Terakhir, bagaimana informasi selengkapnya telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Pekanbaru. Ada Muhammad Natsir di sana. Natsir, selamat siang. Ya, selamat siang, Mila. Natsir, bagaimana perjalanan kasus dugaan korupsi ini hingga akhirnya penetapan status tersangka untuk Ketua PABBSI Bengkalis? Ya, Nila, perjalanan kasus ini dimulai pada awal Februari lalu. Ada laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran KONI Bengkalis di tahun 2019 sebesar 2 miliar rupiah, di mana saat itu Kejaksaan Negeri Bengkalis melalui pidana khususnya melakukan penyidikan dan penyelidikan dari bulan Februari hingga kemarin terakhir diumumkan satu orang tersangka. Gitu, Nila. Natsir, untuk kasus ini kerugian negara dan juga motif dari pelaku menggelapkan dana hibah tersebut apa bisa diinformasikan? Untuk kerugian negara, Nila, sejauh ini yang baru diupdate oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis baru satu yang ditetapkan tersangka, di mana kerugian negara sekitar 226 juta dari 326 juta anggaran bantuan hibah untuk cabang olahraga PABG ini. Itu, Nila. Apakah tersangka ini cukup kooperatif, Natsir, atau seperti apa informasinya selama proses penyelidikan dan juga penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan? Ya, Nila, terkait tersangka ini sejauh ini tidak menghadiri panggilan selama menjadi saksi dalam proses penyidikan kemarin.
di mana sudah 3 kali dilakukan pemanggilan terhadap DIY ini oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis. Selain tersangka, juga dilakukan pemeriksaan saksi lain, atlet maupun pengurus PAPSI sendiri oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis. Tersangka sendiri sampai ditetapkan dirinya sebagai tersangka, belum menghadiri panggilan dari pihak kejaksaan. Pihak kejaksaan juga akan kembali memanggil pada Senin ini terhadap DIY ini untuk diperiksa dengan status sebagai tersangka. Jika tidak juga kooperatif dalam pemanggilan ini, bisa saja nanti dilakukan pemanggilan paksa oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis terhadap tersangka. Begitu Nila. Natsir, kemudian dari pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis sendiri, apakah mungkin masih memungkinkan akan adanya tersangka lain dalam kasus ini? Ya, Nila, untuk tersangka lainnya kemungkinan masih akan terus bertambah karena juga penyelidikan ini dilakukan secara penuh terhadap penggunaan anggaran hibah KONI Bengkalis 2019, di mana ada 12 miliar penggunaan anggaran yang saat ini penyelidikan masih berlanjut. Begitu Nila. Oke, Saudara Natsir juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Nani Kushartanti. Berikut liputannya untuk Anda. Penetapan tersangka inisial DY, Ketua Cabang Olahraga Angkat Besi, Binaraga dan Angkat Berat PABBSI PAPSI Kabupaten Bengkalis. KONI pada cabang olahraga angkat besi, binaraga dan angkat berat PAPSI Kabupaten Bengkalis tahun 2019 telah dilakukan rangkaian penyidikan, telah melakukan gelar perkara penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Rp200.000 yang diterima dalam 2 tahap, yakni tahap pertama bulan Juni 2019 sebesar 177 juta dan tahap kedua pada bulan Desember 2019 sebesar 149 juta, sebagaimana tertuang dalam NPHD, melainkan dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka, dan untuk menutupi perbuatan tersangka tersebut, tersangka membuat pertanggungjawaban atau eksplisit fiktif bahwa perbuatan tersangka. Sejumlah masyarakat Saudara mendatangi penginapan di kawasan Pasir Jambak, Kelurahan Pasinan Tigo, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu 28 Juli. Selain masyarakat, ada juga sejumlah elemen yang lainnya yang juga mendatangi penginapan di kawasan Pasir Jambak tersebut. Mereka menolak beroperasinya penginapan atau hotel yang diduga menjadi lokasi maksiat di kawasan Pasir Jambak, Kelurahan Pasinan Tigo, Kecamatan Kota Tangah. Terlihat masyarakat menyegel 3 lokasi hotel dan juga penginapan dengan memasangkan spanduk. Bagaimana informasi lebih detailnya? Telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Padang, ada Rezi Aswar di sana. Halo Rezi, selamat siang. Iya Nila. Siang Nila. Apakah benar terkait informasi adanya penyegelan lokasi penginapan di Padang ini? Seperti apa informasinya? Iya Nila, ini ada penyegelan dari yang dilakukan oleh masyarakat ya di RW 7, Kelurahan Pasianan Tigo, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Di mana kejadian ini tepatnya terjadi kemarin ya. Masyarakat sekitar puluhan gitu, bersama RT, RW, dan lurah setempat gitu. Di sini masyarakat tidak menutup atau menyegel, di mana ada penginapan 1 dan ada hotel 2 gitu. Karena diduga di sini dijadikan tempat praktek di mana adanya perbuatan mesum atau masyarakat yang datang tapi tidak suami gila. Ada berapa total lokasi yang kemudian disegel oleh masyarakat ini, Rezi? Iya, kemarin itu ada 3 lokasi ya, di mana ada satu penginapan dan 2 hotel, di mana lokasinya berdekatan, yang tepatnya di RW 7
Kelurahan Pasienan 3. Jadi masyarakat di sana memasang spanduk yang menolak praktek prostitusi atau perbuatan maksiat. Begitu Nila. Oke, alasan utamanya karena memang menolak adanya tindak maksiat dan juga prostitusi di sana. Kemudian, apakah sudah ada pernyataan resmi dari pihak terkait, Rezi, terkait adanya penyegelan yang dilakukan oleh warga ini? Iya, di sini selain seringnya terjadi perbuatan mesum atau maksiat, ya di sini masyarakat juga sering ditemukan karena adanya suami istri yang bertengkar di lokasi tersebut karena diduga berselingkuh begitu Nila. Dan juga masyarakat juga sudah resah karena juga sampai ada ditemukan di mana ada pelajar juga yang berseragam sekolah ya masuk ke sana, sehingga masyarakat resah dan menutup lokasi ini. Dan lokasi ini juga sebelumnya sudah ditutup beberapa tahun yang lalu dan kembali beroperasi, dan sekarang masyarakat menutup lagi. Di sini juga hadir lurah setempat ya yang ikut memasang spanduk yang berisi penutupan gitu Nila. Dan harapan masyarakat lokasi ini ditutup untuk selamanya gitu Nila. Harapannya lokasi ini ditutup selamanya dan tidak ada lagi praktik terlarang yang dilakukan. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Lurah Pasienan 3. Berikut liputannya untuk Anda. Sekolah ya Mas warga yang bertindak Pak Mado pakai baju sekolah masuk ke dalam tuh. Pelajar ya Bu ya? Kita pelajar Pak pakai baju sekolah. Pelajar ke dalam ya. Ketua keamanan mana yang pakai mau ke dalam tuh. Lurah ini sudah pakai baju sekolah. Kenapa untuk melepehan apa salah Pak nafsu saya kemarin Pak. Yang berselingkuh kemarin itu. Kalau kadang laki gua bini mencari dia selingkuh kemarin lah. Baca kak tu buat siko. Tak kawat de warga siko tu Pak aman ngamu itu Pak. Jangan kakak untuk kesudahnya warga lah tak itu. Pak nemu tempat tak itu tindak depo di RT di RW dah kecil. Berarti selama ini RT RW enggak jadi peduli warga ya? saya Pak yang semangat untuk membasmi maksiat Pak. RT sama RW Pak bukan enggak peduli Pak. Hari ini aksi apa yang dilakukan warga Bu? Kalau ini warga minta Pak hari ini kok dapat sampai kok disegel tutup. Dan diulang-ulangnya jadi naik kos sekar Jawa dari Pak. Tadi sudah disegel atau belum? Udah disegel Pak, disegel oleh Pak Lurah kan. Lurah ya. Udah segel. Tapi Pak kalau segel model itu Pak sedangkan dulu dari Pemko Pak yang masang segel, dibuang segel tuh. Apalagi lo segelnya seperti kok Pak tuh udah dicabut kan. Jadi kita sama si dindaknya tuh nanti minta warga kan kok dapat segel lebih. Gitu dapat minta warga kok. Jadi awak nak itu saya kerja nak itu saya kan dicari itu hari. Selama ini sudah laporan ke RT RW. Lapor Pak. Tapi belum ada tindakan. Belum ada tindakan. Warga saya yang bertindak baru. Makanya hari ini warga turun tangan. Ketua pemuda, setempat, pemuka masyarakat saya. Itu sih yang buat Pak, yang maju tadi pemuka, ketua pemuda, ketua keamanan, yang buat ya warga. Itu saya taruhnya Pak yang bertindak. Itu bosan loh, ada Pak itu saya kan kerja. Itu nak mungkin loh. Aku dapat dari kini kok tutup habis lagi deh. Nama Ibu siapa Bu? Ibu Ija. Ya menurut laporan warga Pak. Kalau menurut laporan warga memang ada di sini, tapi yang sama saya ketemu belum ada. Cuma sebagai laporan warga aja Pak. Itu Pak. Itulah yang saya sampaikan Pak. Kenapa baru hari sekarang aksinya ini Pak? Begini Pak. Kemarin sebelum ada Bapak Camat yang baru ini, ada sama dulu sama Bu Camat, Bu Madalena, udah kita stop juga nih Pak. Udah kita stop. Bagaimananya tahu-tahuan sekarang ada yang mengurus surat tadi. Baru suratnya belum selesai lagi Pak. Jadi sekarang berhubungan suratnya belum selesai, warga kita ini merasakan nggak enak Pak. Nggak enak, ada juga yang beroperasi atau penerimaan tamu di sini. Makanya itu di hari ini kita bermohon sama-sama pemuda, ketua RW, ketua RT, dan juga masyarakat termasuk ketua Karang Taruna dengan anggotanya. Mari kita sama-sama menyegel lagi. Nah, makanya itu Pak kita segel. Alasan dari pemuda untuk menyegel apa Pak? Nah di sini ada bunyi-bunyinya Pak ya, ada yang kurang enak dilihat sama mata. Contohnya ada mungkin membawa orang dari luar ke sini Pak. Maksudnya Pak? Pengenapan ini kan kita ini Pak, pengenapan ini ada juga membawa orang ke sini yang tidak suami istri. Prostitusi Pak ya? Ya kan itulah sekiranya Pak. Prostitusi kira apa ya? Jadi disitulah Pak bisa terangkan dalam masalah ini. Mudah-mudahan untuk ke depannya mari berubah Pak. Kita ubah lagi. Berapa tempat yang ditutup Pak? 3 tempat. Apa aja nama Pak? Yang satu Engkel Jack, yang kedua Laguna, yang ketiga Dinasti.
Ini ketiga-tiganya emang nggak pernah ada izin ya Pak? Ketiga-tiganya memang izinnya belum ada Pak. Kenapa masih nekat buka Pak seperti itu? Makanya itu Pak, kita kemarin udah membicarakan tentang pengizinan ini Pak, tidak juga dibahas sama orang yang mempunyai usaha. Di samping itu Pak, ini udah berulang-ulang kali kejadiannya Pak. Memasangkan namanya penutupan ini Pak, udah berulang kali. Ada rencana penyegalan Pak? Ya, penyegalan ini. Kalau saya selama lurah Pak, udah 2 kali saya adakan Pak. Ya, selama saya jadi lurah di sini, di Kelurahan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Setidaknya sebanyak 13 rumah warga di Dusun Serdang, Desa Jelutung 2, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, ludes di lahap si jago merah. Akibat kebakaran tersebut, rumah warga hanya menyisakan puing-puing sisa pembakaran. Kebakaran ini diduga terjadi saat semua warga masih tertidur lelap. Api mudah membesar karena kediaman warga didominasi semi permanen atau berbahan kayu sehingga mudah terbakar. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, telah tersambung bersama saya wartawan Bangka Pos, ada Joni Kurniawan di sana. Selamat siang, Joni. Selamat siang, Nila. Joni, bisa diinformasikan pukul berapa pastinya kebakaran ini terjadi? Iya, Nila, bisa saya sampaikan kebakaran ini terjadi sekitar pukul 3.30, di mana saat itu warga di Dusun Serdang, khususnya di Desa Jelutung 2, Kabupaten Bangka Selatan, itu sedang tertidur lelap. Saat pukul 3.30 itu kebakaran terjadi dan diketahui oleh warga itu sekitar pukul 4.30, Nila, begitu. Untuk saat ini apakah sudah diketahui apa sebenarnya penyebab dari kebakaran, Joni? Iya, Nila, sampai saat ini untuk penyebab kebakaran sudah diketahui oleh pihak desa, di mana kepala desa menyampaikan bahwa kebakaran diduga terjadi karena ada warganya yang merokok dan menyebabkan kasur di rumahnya terbakar hingga menyebabkan 13 rumah warga dan 2 gedung walet di Dusun Serdang itu terbakar, Nila, gitu. Ini kan kebakaran juga terjadi pada saat warga masih tidur begitu ya. Kemudian untuk proses pemadaman dari api sendiri seperti apa, Joni? Iya, Nila, bisa saya sampaikan untuk proses pemadaman dilakukan oleh warga secara manual, Nila, dengan menggunakan alat-alat seadanya seperti misalnya ember yang berisikan air, terus menggunakan mesin robin yang berisikan air juga untuk menyemprot api hingga padam, begitu, Nila. Adakah korban jiwa dan juga berapa kerugian yang ditafsir dari insiden ini, Joni? Iya, Nila, untuk kerugian secara material disampaikan oleh Kepala Desa Nawi itu kurang lebih hampir miliaran rupiah. Soalnya di situ kan ada gedung walet, dan gedung walet itu ditafsir bernilai miliaran rupiah. Untuk korban jiwa disampaikan oleh pihak desa sampai saat ini tidak ada korban jiwa. Oke, untuk situasi terkini di lokasi pasca kebakaran mungkin bisa diinformasikan seperti apa situasinya, Joni? Iya, Nila, sampai sekarang karena api sudah dapat dipadamkan, hanya tersisa puing-puing rumah warga berupa arang dan sisa-sisa seperti misalnya seng ataupun sisa-sisa pembakaran lainnya, begitu, Nila. Lalu nantinya apakah memang sudah ada keterangan dari pihak terkait menyikapi adanya kebakaran ini, mungkin bantuan dan sebagainya yang diberikan? Ya, Nila, saat ini setelah kami melakukan konfirmasi kepada Dinas Sosial setempat, pihaknya sudah melakukan pendistribusian bantuan untuk 13 kepala keluarga kurang lebih yang terdampak akibat kebakaran 13 rumah dan 2 gedung walet di Dusun Serdang ini, Nila. Baik, Saudara wartawan Bangka Pos juga telah menghimpun wawancara dengan warga Dusun Serdang ini. Berikut laporannya untuk Anda. Kita jeda sejenak, Saudara. Setelah ini masih akan ada informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolinggo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolinggo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kita ke informasi lain, Saudara. Pasar Legi Ponorogo hari ini mulai dibuka untuk masyarakat umum setelah terbakar hebat pada 2017 lalu. Renovasi pasar terbesar di Ponorogo ini dibiayai APBN sebesar 133 miliar. Pembangunan Pasar Legi sebenarnya sudah rampung dibangun ulang sejak bulan Februari 2021 lalu, namun baru dibuka pada hari ini. Lamanya pembukaan Pasar Legi tersebut dikarenakan adanya tarik ulur pembagian lapak antara pedagang dengan Pemkab Ponorogo. Bagaimana informasi lebih detailnya? Telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jatim, ada Sofyan Arif Chandra Sakti di sana. Halo, selamat siang, Sofyan. Sofyan, selamat siang. Bisa dijelaskan fasilitas apa saja yang ada di Pasar Legi yang baru saja dibuka ini? Ya, memang benar. Hari ini Pasar Legi mulai dibuka sejak jadinya Pasar Legi pada bulan Februari 2021 lalu. Fasilitas yang ada di Pasar Legi ini dari 4 gedung, dari 4 lantai maksudnya. Ini semua ada fasilitas untuk pemadam kebakaran. Nilai ini untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran yang terjadi pada 2017 lalu. Karena ini juga berkonsep pasar modern, ini juga menggunakan konsep green building dan tidak ada AC, tapi tetap tidak panas begitu Nila. Para pedagang juga difasilitasi dengan eskalator dan juga lift, sehingga walaupun berlantai 4, ini para pedagang tidak akan kecapean untuk naik turun karena sudah dilengkapi dengan eskalator serta lift. Untuk parkir juga disediakan luas Nila di belakang Pasar Legi. Ada 4 lantai sehingga pedagang tidak
perlu kerepotan untuk meloading barang, untuk memasukkan barang ke pasar, karena sudah ada tempat parkir yang tidak akan memenuhi jalan di sekitaran Pasar Legi ini. Oke, Sofyan, kemudian untuk kapasitas dari Pasar Legi ini sendiri mampu menampung berapa pedagang di sana? Untuk Pasar Legi sendiri diproyeksikan mampu menampung 4.000 pedagang. Ini terdiri dari beberapa pasar yang diprioritaskan. Pertama adalah para pedagang pasar lama yang dulu terdampak kebakaran, lalu pasar-pasar yang tumpah nilai biasanya memenuhi jalan seperti pasar eks Pengadilan, pasar eks Stasiun yang biasanya itu membuat kemacetan, ini akan dipindahkan ke Pasar Legi karena ruangannya ini atau lapaknya ini melebihi dari kapasitas sebelumnya. Itu Nila. Kemudian untuk penataan dari zonasi pedagang di Pasar Legi ini sendiri, kemudian seperti apa informasinya, Sofyan? Pasar Legi ini terdiri dari 4 gedung. Dari Kementerian Perdagangan telah mengatur untuk lantai pertama diisi oleh dagangan-dagangan basah, inilah seperti sayuran, lalu daging, ikan-ikan basah, dan buah-buahan. Sedangkan lantai 2 diisi oleh sembako, mulai dari beras, terus bumbu-bumbu masakan. Sedangkan lantai 3 diisi empon-empon mulai dari jahe, kunyit, dan yang lainnya. Sedangkan lantai 4 diisi oleh para pedagang baju, tekstil, dan food court. Inilah. Baik, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan pengunjung dan juga Bupati Ponorogo. Berikut laporannya untuk Anda. Lebih bagus, jauh lebih bagus daripada yang pasar yang dulu. Kayaknya, cuman sekarang masih sepi ya Mas ya, atau belum ya, belum juga apa ya, lebih tertata rapi gitu. Penataannya gimana Bu? Penataannya seperti apa Bu? Penataannya lebih rapi Mas. Lebih mengenakan pengunjung nggak Bu? Iya, lebih enak. Saya tadi udah coba sampai lantai atas gitu. Kayaknya mungkin kalau udah masuk sini semua ya lebih enak gitu. Makanya tadi saya coba cari ya tempat jajan-jajan di mana, sayuran di mana. Nantinya kalau udah kesini semua biar tahu, biar nggak bingung lagi. Fasilitasnya kayaknya lebih keren deh Mas, ada eskalatornya jadi nggak capek-capek. Cuman mungkin kalau untuk orang tua ya, kalau yang belum terbiasa mungkin masih agak bingung, masih belum terbiasa sama eskalator tadi. Mas kebetulan naik juga, saya kebetulan bareng sama orang mungkin yang masih baru, belum biasa menggunakan itu. Saya ajarin gimana. Cuman lebih oke Mas, area sekarang oke. Harapannya gimana Bu ke depan Bu? Harapannya ya mudah-mudahan semua segera pindah ke sini biar kita kalau mau belanja gitu biar gampang. Kembali seperti dulu lagi lengkap gitu Mas. Kalau ini kan masih sepi. Saya tidak ingin bergerombol. Jadi biar berjalan dengan baik, maka tahap demi tahap yang saya sebut pindah manual itu biar berjalan. Hari ini mungkin sudah mulai ada yang, saya tadi pagi-pagi sudah bersepedaan ke sana, saya lihat sudah mulai ada yang buka dan mulai ada yang boyongan dari kemarin. Kayaknya sudah ada parkir mobil banyak, motor juga sudah boleh banyak, mudah jalan dan tidak ada pertemuan. Saya tidak ke sana biar dulu. Dari tahap pertama ini biar pasar relokasi, tahap kedua kemudian pasar mana nanti diatur oleh Perdakum. Selebihnya nanti ketika sudah selesai atau ketika ada persoalan nanti kita akan lakukan cek di lapangan. Pengunjungnya dibatasi? Ya sesuai aturan, karena pasar itu kan 50% atau berapa itu dalam SE kemarin, tapi mudah-mudahan bisa, karena kan agak panjang waktunya. Tidak ada seremoni rame-rame gitu Pak? Enggak, jangan. Situasi begini tidak ada seremonial. Ya. Bupati Belitung Sani Saleh bersama dengan jajaran Forkopimda turun langsung dalam operasi justisi penerapan PPKM level 4 pada Rabu 28 Juli 2021 malam. Rombongan menyisir titik keramaian malam di sekitaran Kota Tanjung Pandan,
mulai dari Kafe Senang sepanjang Jalan Sriwijaya, Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Air Kelubi. Pengunjung yang kedapatan berkerumun dan tidak mengenakan masker di atas pukul 20 waktu Indonesia Barat langsung dilakukan swab di tempat. Namun dari puluhan sampel yang diswab hasilnya keseluruhannya negatif. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Pos Belitung ada Disa Aryandi di sana. Halo Disa, selamat siang. Selamat siang Nila. Disa, bisa diinformasikan razia gabungan ini melibatkan siapa saja? Baik, terima kasih Nila, bahwa untuk razia gabungan ini melibatkan dari pemerintah Kabupaten Belitung yang meliputi Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian Satpol PP, kemudian Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yaitu TNI Polri, Nila. Untuk kegiatan tersebut tadi malam dilakukan dari mulai pukul 21.00 hingga pukul 22:30 Nila. Area mana saja lebih detailnya bisa yang kemudian menjadi sasaran dari razia gabungan ini? Untuk razia gabungan ini dilakukan oleh tim gabungan tersebut, yaitu menyisir tempat-tempat yang sering menjadi pusat keramaian para masyarakat seperti area Kafe Senang ataupun pusat kota Tanjung Pandan, kemudian area perdagangan seperti warung kopi dan tempat-tempat anak muda yang sering melakukan berkerumun pada malam hari. Demikian Nila. Lalu dari razia gabungan ini mungkin bisa dijelaskan bisa apa saja yang ditemukan oleh petugas dan tindak lanjut yang dilakukan dalam razia gabungan ini seperti apa informasinya? Baik Nila, bisa dilaporkan bahwa untuk kegiatan tadi malam, tim gabungan menemukan beberapa masyarakat ataupun pedagang yang masih membuka dagangan mereka lewat dari pukul 20.00 sesuai ketentuan dari surat edaran Bupati Belitung. Kemudian pada saat melakukan pengecekan tersebut ditemukan beberapa masyarakat ataupun pedagang yang tidak menggunakan masker ataupun mematuhi protokol kesehatan, sehingga langsung dilakukan swab antigen di tempat, maksud kami, Nila. Baik. Dan hasil dari swab antigen itu semuanya negatif, Nila. Terima kasih. Baik, saudara, Demikian, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Bupati Belitung, Haji Sani Saleh. Berikut liputannya untuk Anda. Malam hari ini gimana Pak? Ya, malam hari ini kan kita mengadakan BPM kan, BPM. Nah, jadi ya pertama kita memberikan peringatan lah dari beberapa hal kan. Kita berharap secara kesadaran untuk disiplin menerapkan PPKM itu, terutama kepada pedagang-pedagang tadi malam, ya sampai batas mereka untuk makan di tempat sampai jam 8 malam. Nah selanjutnya mereka ya take away kan. Nah itu kita harapkan. Kalau Bapak melihat tadi gimana Pak dengan kondisi malamnya? Kalau tadi ya alhamdulillah ya setelah udah banyak yang ini kan yang banyak tertib lah ya, walaupun belum 100% semua, tetapi ya boleh dikatakan sudah paham lah dan mengikuti aturan yang kita dibuat. Soalnya kalau tidak mengikuti itu ya kita tidak akan putus corona ini. Nah jangan sampai ini corona yang 19 ini tidak tuntas, ini kan ada lagi varian baru Delta. Nah inilah, nah kita berharap kalau ini tuntas, kita berupaya pula jangan sampai varian baru itu masuk. Nah itu kan itu lebih. Sisi lain kita memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam ini kan, maka sekaligus juga kita akan tracking tadi kan, ada mereka yang kerumun, nah berbuat langsung kita.
Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 meningkat, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Manokwari mulai lumpuh. Unit gawat darurat di RSUD Manokwari kini telah menjadi UGD COVID-19. Pihak rumah sakit bahkan membuka tenda di luar untuk melayani pasien umum. Tak hanya ruangan, sumber daya manusia di RSUD Manokwari juga terbatas. Setidaknya ada 40 orang yang kini terpapar COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkait hal tersebut, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Papua, ada Safwan Asari di sana. Halo, selamat siang Safwan. Halo Nila. Safwan, apa benar informasi adanya 40 tenaga kesehatan di RSUD Manokwari yang terpapar COVID-19? Ya, Nila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasannya sejak 1 minggu belakangan ini, RSUD Kabupaten Manokwari sendiri sudah mengalami sedikit gangguan, bukan hanya kondisi ruangan, namun sejumlah nakes yang ada di RSUD Manokwari sendiri telah terpapar COVID-19. Berdasarkan wawancara saya dengan Direktur RSUD Kabupaten Manokwari sendiri, hasil tes PCR kepada sejumlah nakes di RSUD Manokwari yang dibagi menjadi beberapa gelombang itu menunjukkan bahwa sudah sekitar 40 nakes di RSUD Kabupaten Manokwari positif terpapar COVID-19 dan sedang menjalani perawatan baik di rumah dan juga di rumah sakit. Bukan hanya nakes perawat di ruangan, namun ada sekitar 6 orang dokter di RSUD Kabupaten Manokwari juga telah terpapar COVID-19 dan 1 diantaranya itu sedang menjalani perawatan di RSAL dokter RSAL Kabupaten Manokwari. Safwan, kemudian menyikapi kekosongan tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 ini, lalu untuk penanganan di RSUD Manokwari pada pasien umum maupun pasien COVID-19 seperti apa? Dengan kondisi seperti ini, pihak rumah sakit berdasarkan keterangan beliau mengatakan bahwa ada sejumlah perawat yang ada di RSUD Kabupaten Manokwari yang sedang melayani pasien di ruangan umum dan sejumlah ruangan di RSUD Kabupaten Manokwari terpaksa harus digeser ke ruangan isolasi, dan juga ada 2 ruangan isolasi 1 dan ruangan isolasi 2 dan juga ruangan IGD untuk membantu kekosongan nakes yang ada di RSUD Kabupaten Manokwari. Selain menggeser nakes dari ruangan yang tidak COVID-19, mereka juga ada meminta bantuan dari Akper dan juga Akbid yang ada di mahasiswa, ya, bagi mahasiswa yang ada di sekolah keperawatan dan juga kebidanan yang ada di Kabupaten Manokwari. Selain mahasiswa, mereka juga meminta bantuan dari alumni yang telah wisuda dan belum mendapatkan pekerjaan dan juga mengikuti praktek untuk masuk membackup kekosongan yang ada di RSUD Kabupaten Manokwari, sebab mereka saat ini sedang mengalami sedikit gangguan. Oke, lalu untuk kebijakan yang diberlakukan di Rumah Sakit RSUD Manokwari ini sendiri seperti apa mengatasi situasi yang bisa dikatakan banyak kekosongan? Ya, baik. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa mereka juga menggeser sejumlah nakes. Selain itu ada mereka juga membuka untuk umum yang bisa membantu di areal dapur, karena ada sekitar, menurut data yang beliau sampaikan, bahwa ada sekitar 6 orang juga yang ada yang ditugaskan di dapur untuk memasak dan juga untuk mengantar itu
juga terpapar COVID-19 sehingga mereka juga sangat membutuhkan yang tenaga-tenaga bukan perawat untuk masuk membantu kekosongan yang ada di RSUD Kabupaten Manokwari. Sofwan, kondisi terkini berdasarkan pantauan Anda, bagaimana kondisi terkini di RSUD Manokwari ini? Ya, untuk kondisi terkini di RSUD Kabupaten Manokwari sendiri memang telah lumpuh dan bukan hanya ruangan dan juga nakes yang sudah terbatas, namun ada juga informasi terkini yaitu tabung oksigen, masalah tabung oksigen, sebab saat ini tabung oksigen di RSUD Kabupaten Manokwari yang dibutuhkan sekitar 50 tabung oksigen per hari hanya didapat pihak rumah sakit hanya mendapatkan jatah sebanyak 15 tabung oksigen. Sementara mereka sangat membutuhkan tabung oksigen untuk sekitar 30-an pasien yang sedang dirawat di RSUD karena mereka sangat membutuhkan tabung oksigen. Namun keterbatasan itu sehingga mereka juga harus terpaksa untuk mencari di luar. Demikian, Nila. Baik, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, Saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Direktur RSUD Manokwari. Berikut laporannya untuk Anda. Dengan meningkatnya kasus COVID di rumah sakit perawatan ini, kemudian dengan banyaknya kunjungan dan lain-lain, kemudian kita dari manajemen, saya direktur dan teman-teman di manajemen kita melakukan kegiatan untuk melakukan PCR untuk seluruh karyawan rumah sakit, mulai dari dokter, kemudian dari spesialis, umum, perawat, bidan dan semua petugas yang ada di rumah sakit ini. Kita untuk melihat status COVID-nya mereka, kesehatan mereka. Dari pemeriksaan itu kita membuat bertahap tiap karena 4 jumlah karyawan itu ada 400 karyawan, jadi kita bagi ada berapa yang kita kelompokkan untuk hari pertama sekitar 30-40 orang. Jadi ada kurang lebih ada sekitar 10 tahapan. Dari situlah, dari pemeriksaan itu maka di masing-masing ruangan kita menemukan ada 2, 3, bahkan ada yang 6 orang yang positif. Jadi total kita semua hitung kurang lebih ada sekitar 40-an staf yang staf baik yang di manajemen maupun yang di pelayanan. Termasuk dokter ya? Dokter ada, ya. Ada sekitar dokter. Berapa? Dokter, kalau bilang dokter spesialis itu sekarang ada dirawat. Sekarang lagi perawatan di Angkatan Laut 1. Kemudian dokter GD, dokter umum itu ada 4 orang. Kemudian ada dokter intensif, dokter umum yang melakukan kegiatan pendalaman lagi di rumah sakit namanya intensif, itu ada 4 orang juga. Kemudian di samping itu di situ ada perawat juga, di UGD itu ada 4 orang juga. Sebanyak 41.000 lebih dosis vaksin di Kota Langsa, yakni pasokan dari Dinkes Aceh dan juga dari HUB sudah habis terpakai. Sekretaris Dinkes Kota Langsa, Arizal, mengatakan bahwa vaksin tersebut terpakai untuk tenaga kesehatan, pelayan publik, lansia, masyarakat umum, hingga remaja. Sampai Kamis ini dikabarkan stok vaksin di Langsa juga masih kosong. Bahkan untuk dosis kedua bagi remaja hingga saat ini dikatakan masih kosong. Bagaimana informasi selengkapnya? Telah tersambung bersama saya ada wartawan Serambi Indonesia, Zubir, di sana. Halo Zubir, bisa dijelaskan berapa target masyarakat Kota Langsa yang belum menjalani vaksinasi? Baik, Nila, saya Zubir dari wartawan Serambi Indonesia untuk wilayah Kota Langsa, Provinsi Aceh. Sedikit menjelaskan untuk target keseluruhan vaksinasi masyarakat Kota Langsa dari berapa jenis rentan usia publik semuanya 145.877 orang untuk sementara ini, bisa jadi bertambah untuk kedepannya. Hari ini tercatat Kamis hari ini stok vaksin yang ada di Kota Langsa sudah habis dan
proses vaksinasi masih berjalan untuk berapa vaksin yang tersisa, mungkin dengan jumlah puluhan. Setelah itu memang untuk pendaftaran baru vaksinasi baik dosis 1, dosis 2 masih dihentikan sementara. Zubir, kemudian dari pihak Dinas Kesehatan Kota Langsa sendiri, apakah memang sudah meminta dosis vaksin lagi pada Dinas Kesehatan Provinsi atau seperti apa informasinya? Bisa diulangi? Untuk saat ini, Zubir, apakah terkait kekosongan vaksin ini dari Dinas Kesehatan Kota Langsa, apakah memang sudah meminta dosis vaksin lagi ke Dinas Kesehatan Provinsi Aceh atau seperti apa informasi yang Anda dapatkan? Menyikapi kekosongan stok vaksin untuk program vaksinasi selanjutnya, pemerintah Kota Langsa telah melalui Dinas Kesehatan telah menghubungi pemerintah Aceh melalui Dinkes Provinsi untuk meminta penambahan vaksin 12.000 vial yang akan digunakan untuk program vaksinasi lanjutan. Dari target yang telah dikatakan tadi, kita laporkan tadi 145.877 orang. Sedangkan untuk saat ini yang telah tervaksin untuk dosis 1 sebanyak 29.000 orang lebih. Dengan dikualifikasikan dengan persen berarti sudah mencapai 29%. Lalu nantinya namun untuk dosis 2, untuk vaksinasi dosis 2 sudah mencapai sekitar 12.521 orang atau berkisar 9,5% dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Langsa. Okay. Baik, Zubir, kemudian untuk kedatangan dari vaksin ini nantinya setelah sudah diminta kembali dari Dinas Kesehatan Kota Langsa, kapan nantinya vaksin akan dikirimkan ke Kota Langsa dari Dinkes Provinsi Aceh? Ya, terima kasih. Dapat kami jelaskan sesuai konfirmasi kita baik ke Dinas Kesehatan dan Wakil Wali Kota Langsa langsung, Pak Marzuki Hamid, bahwasannya untuk jawaban permohonan penambahan vaksin masih ditunggu. Belum ada jawaban dari pemerintah Aceh sendiri, namun kabar terakhir dilaporkan akan segera dilaporkan kapan vaksin tersebut tersedia di Provinsi Aceh, akan segera dikirim ke pemerintah Kota Langsa. Demikian, Mila. Baik, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, wartawan Serambi juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Wali Kota Langsa, Saudara. Berikut liputannya untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marzuki Hamid, Wakil Wali Kota Langsa. Pada hari ini melaporkan bahwa di Kota Langsa total vaksin yang sudah masuk, sudah kita terima, yaitu 41.514 vaksin. Kemudian yang sudah kita vaksin untuk dosis 1 yaitu 29.000 lebih atau sekitar 24,9%. Kemudian untuk dosis 2 yaitu 13.000 lebih atau sekitar 9,5%. Berarti dengan demikian yang sudah sempurna dan sudah lengkap divaksin itu adalah 9,5% dari target yaitu 145.877 masyarakat. Kemudian yang kedua juga kami sampaikan bahwa dalam vaksinasi ini animo masyarakat itu sangat tinggi, sangat besar. Namun stok vaksin yang telah habis. Jadi kita sudah mohonkan ke pemerintah Aceh melalui Kadinkes Aceh, yaitu kita minta 12.000 vial vaksin. Jadi kita sekarang ini sedang menunggu jawaban dan realisasi vaksin yang kita mohon tersebut. Kemudian yang ketiga, kita berharap supaya program vaksinasi ini terus dilaksanakan dan juga mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini, Saudara. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.